Ya, yang pertama saya harus menyatakan begini dulu, bahwa bersyukur bahwa nasib P3K yang kemarin ada semacam ancaman Bupati bahwa kalau tidak menerima 50% gaji dipotong, maka akan dirumahkan. Tetapi hasilnya kemarin perjuangan P3K harus kami apresiasi bahwa pada akhirnya Bupati menyatakan bahwa pemotongan 50% itu tidak jadi dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pernyataan Bupati bahwa lembaga DPR atau oknum DPR ngawur. Saya pikir memang yang pertama tuh Bupati harus belajar soal etika komunikasi. Jadi harus belajar etika komunikasi. Karena Bupati itu bukan seorang yoslede yang biasa-biasa saja. Tetapi yoslede yang melekat di dirinya adalah Bupati, adalah pemimpin daerah, pemimpin bagi rakyat Kabupaten Kupang. Maka yang paling pertama adalah Bupati harus belajar tentang etika komunikasi. Yang kedua, saya pikir ini Bupati, saya saran saja kalau boleh diterima, Bupati perlu waktulah jeda untuk menenangkan diri. Menenangkan diri, karena dalam ketenangan diri mungkin Bupati bisa berpikir lebih tenang. Karena bagi saya kan akhir-akhir ini persoalan yang ditimbulkan oleh pemerintah daerah cukup banyak. Contohnya mutasi. Mutasi yang masih menimbulkan polemik yang menurut saya itu keputusan yang ngawur. Terburu-buru mengejar apa tidak tahu sehingga terlalu terkesan pelantikan, lalu kemudian prosesnya hasilnya juga ngawur. Nah ini yang membuat mungkin saja Bupati mengalami tekanan-tekanan secara psikis. Lalu juga pernyataan Bupati yang seakan-akan selama ini menyalahkan lembaga DPRD. Saya pikir ini juga bagian dari mungkin tidak menemukan solusi yang tepat. Maka saya saran kepada Bupati Kupang, tenangkan diri supaya nanti etika komunikasinya bisa dijaga, lalu juga bisa menemukan solusi-solusi yang baik. Sebenarnya kan kalau kita lihat kemarin yang ada di media sosial, saya terkesan bahwa itu ada kepanikan. Karena pemerintah daerah mengundang 4.000-an P3K untuk memberikan solusi. Padahal kan solusi itu kan harus dihasilkan oleh pemerintah dan lembaga DPRD. Nah mungkin karena Bupati terlalu memandang rendah lembaga DPRD, akhirnya apa yang diputuskan oleh DPRD, oleh Bupati itu menjadi bagi saya terkesan amburadul. Karena itu Bupati tenangkan diri, lalu Bupati harus memahami bahwa lembaga DPRD adalah mitra yang sejajar dengan Bupati. Jadi di sini kita tidak usah pukul dada siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih hebat dan sebagainya, tetapi kita tahu fungsi dan tugas kita masing-masing. Perlu kita jaga etika etika kita. Lalu yang berikut bahwa Bupati juga harus sadar kalau ketika kita bermitra, maka yang dibangun tuh komunikasi adalah komunikasi sebagai kedua belah pihak yang bermitra. Nah, kalau apa-apa saya lihat akhir-akhir ini lembaga DPRD yang disalahkan. Nah, itu ya saya usulkan kembali Bupati untuk sedikit untuk mengambil waktu refreshing. Mungkin tidak lama tidak refreshing atau mungkin terlalu banyak tekanan, terlalu banyak permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, bahkan mencoba menyelesaikan persoalan tetapi memunculkan persoalan. Nah ini yang saya pikir ini saya kirim salam saja Bupati. Saya tidak mau terlalu memberi komentar yang banyak karena bagi saya Bupati lagi pusing karena banyak persoalan yang ditimbulkan sendiri oleh kebijakan Bupati. Itu saja pendapat saya. Satu balik. Oh ya. Yang menarik itu kemarin pernyataannya bahwa ini kan anggaran ini kan harusnya diputuskan bersama dan publik tahu saja bahwa DPR sudah setuju. Nah, apakah hal ini pernah dibahas dalam paripurna DPR atau tidak soal pemotongan gaji? Saya pikirkan begini, kemarin nyata kan yang beredar di media sosial bahwa pemangkasan 50% itu sudah lewat persetujuan DPR. Walaupun nanti kita bicara dulu apakah memang itu sudah lewat persetujuan DPR, karena saya tidak pernah tahu soal itu. Tetapi menurut saya Bupati sudah mementahkan sendiri apa yang dia katakan bahwa sudah lewat persetujuan DPR. Karena kemarin ketika Bupati mengambil kebijakan untuk yang pertama Bupati bilang lewat persetujuan DPR. Lalu tiba-tiba Bupati bilang tidak ada pemangkasan
50%. P3K akan dibayarkan secara total 100%. Itu berarti dia sudah mementahkan apa yang dia katakan bahwa ini sudah melalui persetujuan DPR. Jadi bagi kami inilah sikap-sikap kepanikan dari bupati. Bagi Sikap panik bupati lah. Budi sebagai dari fraksi PDIP, bahwa apakah tidak melalui persetujuan ini pemotongan itu tetap sah atau bagaimana? Kalau tidak ada persetujuan dari DPR. Kan begini, saya bilang bahwa kami di DPR tidak ada bilang ada pemotongan 50%. Yang kami tahu bahwa PP3K itu harus dibayar 100%. Jadi bagi kami tidak ada pemotongan 50%. 50% itu adalah sikap yang diambil bupati. Jadi ya kita di sini bilang ada lagu, engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri. Nah, gitu. Di DPR nih jadi heran, makanya saya heran terhadap pernyataan bupati bahwa DPR ngawur. Sebenarnya yang ngawur ini siapa? Kita konsultasi ke pemerintah provinsi, defisitnya sekian, kemarin Sekda katakan defisitnya 300 miliar lebih. Jadi ya nanti ini kita tentu sikap lembaga DPR pasti ada itu, nanti pimpinan akan menyampaikan itu, tapi itulah saya kembali pada tadi pernyataan saya, bupati lagi panik, jadi kita tenang-tenang saja, tidak usah terlalu merespon apa bupati bilang ngawur, anggaplah itu dia lagi panik dan memang dia membutuhkan ketenangan diri. Saran saya Pak Bupati, selesaikan masalah mutasi yang sampai sekarang amburadul. Aduh, saya kan jadinya kan ini jadi sesuatu yang menggelitik. Akhirnya staf bupati sendiri kan menolak SK bupati, lalu melaporkan ke BKN dan sebagainya. Nah, itu yang bagi saya membuat bupati jadi panik dan mengeluarkan pernyataan bahwa DPR ngawur.